gitu kan. Ya sebenarnya sih syaratnya sih mudah. Kalau duitnya cukup banyak ya tinggal pilih yang mana dan sebagainya kan gitu. Baik, jadi kita akan memilih secara kualitas ternaknya ya, terus ternaknya. Jadi hari ini syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi, dan kepada host hari ini luar biasa Pak Ustadz, ya kan, sudah bisa apa namanya kita antarkan dalam rangka Zoom ini dan sudah bersalawat tadi. Mudah-mudahan kita berdua nih, kami berdua senantiasa mendapat kekuatan lah untuk menjalankan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh, eh, saya memang agak minim fasilitas, tapi dibantu oleh Arijal yang ada di Amir Abbas ya. Jadi hari ini eh, saya ditugaskan untuk membawakan, karena ini menjelang Idul Kurban, menjelang Idul Adha. Idul Adha itu kan juga sama dengan Idul Kurban. Jadi orang-orang sebelum Idul Kurban itu datang, orang-orang sudah pada melihara itu, melihara sapi, melihara kambing, melihara domba, dan sebagainya, supaya pada Idul Adha ini dapat berkurban, dapat berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu momentum ini juga barangkali digunakan oleh para produsen, pedagang dan sebagainya untuk juga mengais rezeki, ya kan, di tengah-tengah kita menjalankan ibadah ibadah kurban ini, sehingga banyak orang yang sudah memelihara, banyak orang yang sudah menampung sebelumnya di pasar-pasar hewan tentang hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, umumnya yang kita kurbankan itu adalah hewan yang berkaki 4 gitu kan. Ya, jadi seperti ayam dan sebagainya tidak kita klasifikasikan. Kalau kita sembelih ayam ya juga bukan kurban, tapi yang dimaksud dan hewan kurban di sini adalah berkaki 4 ya, antara lain kalau di sana di Arab sana ada unta, ya kan? Ada unta, kalau di kita ini kan tidak ada unta, sehingga dalam materi ini pun juga saya tidak menampilkan unta, ya kan? Nah, umumnya yang kita kurbankan adalah sapi terutama, ya, lalu kemudian ada kerbau juga, tapi langka juga kalau hanya di daerah tertentu saja ada kerbau. Jadi umumnya adalah sapi, kambing dan domba, ya. Itu uh, yang kita kurbankan di dalam rangka Idul Fitri pada tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai ternak, ya tentu uh, masyarakat umumnya dan pengusaha atau produsen itu, jadi ada yang sudah terbiasa lah, yang sudah profesinya memelihara ternak, terutama sapi, domba, dan kambing. Ada yang sudah memang hari-harinya kerjaannya seperti itu. Ada juga sih memang yang ternak dadakan gitu. Jadi hitung-hitung dia potret, oh ini 2 bulan lagi nih, atau 6 bulan lagi nih, misalnya mau Idul Fitri, mulai saat itulah mulai beternak lagi dia tuh. Atau para pedagang yang menampung di tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Nah, ini dikaitkan dengan bagaimana memilih kualitas hewan kurban ini, berkaitan dengan kita berada di PTBS, karena PTBS itu sendiri memang memiliki produk-produk juga yang berguna juga untuk sebagai bahan baku untuk pemeliharaan ternak kita dan sebagainya. Nah, lanjut. Jadi cara kita memilih hewan kurban itu adalah, jadi kita mesti melihat kondisi fisiknya.
ya secara fisik kita bisa lihat apakah hewan itu sehat atau gemuk, ya. Jadi kan kita ini sudah umumnya lah, kita kan bisa membedakan mana ternak yang kurus, mana ternak yang gemuk. Nah, kalau gemuk itu umumnya sehat, ya. Kemudian hewan-hewan yang digunakan untuk kurban ini, di samping kondisi fisiknya prima, hewan tersebut juga harus sehat dan gemuk. Yang kedua, yang ketiga itu tidak memiliki cacat fisik. Ya kan, apakah hewan itu patah atau luka dan sebagainya. Jadi disyaratkan oleh ilmunya itu bahwa memang untuk kurban itu tidak harus tidak memiliki cacat fisik, ya, cacat fisik. Kemudian juga harus telah cukup umur. Ya, jangan juga nanti kalau kita korbankan anak sapi dan sebagainya, kan masih belum menghasilkan daging yang bagus lah. Ya kan, yang kita korbankan itu agar dagingnya itu dimakan oleh uh, orang atau dimakan oleh masyarakat, ya kan. Jadi menghasilkan darah yang banyak juga. Darah itu juga, keluar darah itu juga pahala juga buat kita, ya. Dan selanjutnya juga syarat dari ternak yang bisa digunakan untuk hewan kurban itu adalah tentu ternak yang sehat juga ditandai dengan matanya yang eh, bersinar gitu kan, kelihatan dari matanya hewan itu, lalu kemudian juga gerakan-gerakannya lincah dan sebagainya. Terus Pak, jadi ciri-ciri yang baik dan dari baik dan sehat itu, ciri-ciri daripada ternak yang baik dan sehat itu adalah juga tentu bobotnya besar, ya kan? Jadi setiap yang besar itu ya umumnya enak untuk dikorbankan kan gitu, enak untuk kurban gitu. Tapi belum berarti kita yang besar itu juga dikorbankan, maksud saya. Bobotnya, tubuhnya besar. Jadi kalau dilihat juga kakinya atau berkaki 4 tadi saya sudah sampaikan, ya kukunya tebal, dan untuk warna kulitnya beraneka ragam. Jadi warna kulitnya mengkilat lah, ya, warna kulitnya mengkilat, kemudian memiliki tanduk yang panjang. Nah, itu juga tanda-tanda daripada hewan yang sehat dan sebagainya. Lalu kemudian tanda-tanda dari ciri-ciri hewan yang baik dan sehat itu juga adalah mulai ekor yang keras, ada rambut pada bagian ekor dan sebagainya. Jadi baca di situ memiliki 8 gigi seri. Itu gigi juga bisa sebagai tanda-tanda daripada hewan itu sehat. Jadi hewan itu adalah hewan yang, jadi ada istilahnya, hewan ini macam-macam. Ada yang hewannya yang makan rumput, ya, ada yang makan tumbuh-tumbuhan, itu namanya herbivora. Ada yang hewan itu makan daging, itu karnivora, itu daerah macam anjing, singa, apa itu kan hewan yang makan anjing. Walaupun dia berkaki 4, sehat dan sebagainya, itu juga tidak boleh menjadi hewan kurban. Nah, umumnya yang menjadi hewan kurban itu adalah yang herbivora, yang makan rumput, yang lalu kemudian bermama biak, makan daun-daunan dan sebagainya. Jadi paling tidak daging daripada hewan tersebut harus menyehatkan daripada masyarakat atau manusia yang memakannya. Nah, itu ciri-ciri daripada hewan-hewan yang sehat, ya. Nanti bisa di copy tuh dari diminta di Arijal, ya, mengenai materinya sebagainya. Jadi ini saya memberikan contoh seperti halnya dulu itu ada sapi. Kalau kan ada yang sapinya besar-besar, itu sapi premium.
terus ya contoh sapi itu ya. Jadi ini jenis sapi Brahman namanya. Jadi kalau pejabat-pejabat itu berlomba-lomba lah untuk membeli sapi sebesar ini untuk dikurbankan, dikirim ke mana-mana tuh. Ada menteri-menteri dan sebagainya itu kurban. Jadi dengan ciri-ciri yang seperti ini. Ya, jadi kalau presiden pun juga kadang-kadang dia memilih sapi-sapi premium seperti ini untuk menjadi hewan kurbannya dan sebagainya. Ya. Nah, terus lalu kemudian terus sampai kepada ada jenis sapi lokal. Terus jenis sapi lokal yang, nah ini ada sapi lokal. Terus ke Arja sampai ketemu sapi lokal itu. Nah, umumnya inilah yang kita lihat di pasar hewan dan sebagainya. Nah, coba dilihat, nah, jadi ada sapi Bali, ada sapi Madura, ada sapi Aceh. Jadi kelihatanlah sehatnya itu, tidak cacat. Bahkan pandangannya tajam itu. Pandangannya tajam dan sebagainya. Mendengar ya? Kedengaran semua ya? Halo? Kedengaran? Kedengaran Pak Haji, Oh ya, kedengaran. ya. Bagus. Ya, kedengaran ya. Jadi itu Jelas, bisa jelas. kelihatan sehatnya itu, lalu kemudian gemuknya, dan tentu sebesar apa sapi yang kita pilih itu juga sangat tergantung kepada kondisi keuangan kita. Karena makin besar itu sapi, makin sehat, makin lincah, itu harganya makin mahal. Bahkan tadi seperti sapi-sapi apa namanya sapi premium tadi harganya ratusan juta, ya kan, ratusan juta. Tentu dagingnya kan cukup banyak, dagingnya pun juga bisa diperuntukkan bagi banyak orang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kambing dan domba. Kambing itu usianya ya tentu lebih kurang 1 tahun lah. Domba itu sudah bisa menjadi hewan kurban, ya. Jadi dilihat seperti domba yang putih ini kan saking tajamnya matanya dan sebagainya, ya kelihatan ya. Kemudian ada kambing kacang. Kambing kacang itu kambing memang kambing khas Indonesia yang kecil-kecil. Ya ini sudah umur 2 tahun ini pun ya lebih kurang sekitar 25 kilo lah beratnya. Tapi kalau kambing besar itu juga bisa sampai 60 sampai 80 kilo beratnya, sama dengan domba ya. Jadi itu yang jadi contoh-contoh sapi yang sehat, yang bagus, yang tidak cacat, yang bisa kita gunakan untuk menjadi hewan kurban kita. Jadi hewan kurban kita. Belum lagi nanti ada lagi syarat-syarat menyembelih dan sebagainya. Itu ada ilmunya tersendiri lagi. Jadi yang kita antarkan sekarang adalah bagaimana memilih dulu hewan yang sehat. Nah, umumnya sebelum kita memilih hewan-hewan itu, ya tentu kan kita hewan-hewan itu kan dibawa oleh pedagang, dibawa oleh produsen ke pasar, atau kita bisa langsung milih di kandangnya dan sebagainya. Nah, untuk mencapai hewan yang sehat itu, untuk mencapai hewan yang gemuk itu, tentu itu kan dipelihara dengan baik, ya kan? Itu dipelihara, dikasih makan dan sebagainya. Nah, umumnya tadi yang saya lihat makannya itu adalah ada yang jenis makan daun-daunan, ada yang jenis makan rumput, dan ada yang jenis makan biji-bijian. Biji-bijian tentu di dalam pakan ternak itu yang utama daripada kandungan pakan itu ada protein biasa. Karena kadang-kadang makanan sapi, makan apa yang ditujukan untuk usaha itu harganya per kilo itu lebih mahal daripada beras, daripada makan kita manusia. Jadi kandungannya, komposisinya di dalam pakan itu, apalagi mereka yang pelihara secara profesional, ada pemberian pakan
pemberian pakan yang sudah jadi, baik dalam bentuk hijauan maupun di dalam bentuk butir-butiran, ya, konsentrat dan sebagainya. Itu mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein dan sebagainya, mineral, vitamin dan sebagainya. Semuanya adalah gizi yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri untuk tumbuh dan sehat. Kenapa sapi kerbau maupun sapi kambing domba kerbau itu diberikan makanan yang cukup gizinya sesuai dengan kebutuhan daripada ternak itu? Karena diharapkan dalam waktu yang lebih singkat, itu akan memberikan jumlah daging yang cukup kepada kita. Jadi ciri khas daripada supaya bagaimana kita memelihara ternak secara efisien, nah ukurannya adalah sekilo pakan yang kita kasih itu harus dia bisa memberikan daging yang lebih daripada itu. Ada standarnya. Jadi makin banyak yang kita berikan pakan, dia juga makin banyak memberikan daging kepada kita. Karena daging itulah menjadi usaha daripada produsen dan sebagainya untuk mengambil keuntungan-keuntungan di dalam rangka bisnis hewan kurbannya. Lalu kemudian juga ya kalau disembelih atau kurban daripada hewan-hewan yang bagus, yang dagingnya banyak, tentu nilai pahalanya lebih banyak dan sebagainya. Terus Pak Arya, nah ini contoh daripada pakan. Ada pakan yang dalam bentuk hijauan, ada juga pakan-pakan di dalam bentuk butiran, konsentrat dan sebagainya. Konsentrat ini tidak bisa dibesarkan. Nah, sebentar. Saya buka juga. Jadi dalam sebentar ini agak kesulitan saya membesarkan. Nah, ya, jadi inilah sumber-sumber pakan, baik yang berbentuk butiran maupun dalam bentuk hijauan. Terus, kesulitan saya tidak ada laptop di rumah ini. Nah, kalau kita punya produk untuk sapi ini, ya, yang dinamakan dengan Nutrisel. Nah, Nutrisel ini merupakan bahan yang kita bisa tambahkan kepada pakan-pakan jadi, kan? Pada pakan jadi ya, baik yang ada untuk menambah proteinnya, untuk menambah vitaminnya, dan jadi kebutuhan sapi itu kebutuhan pakan daripada sapi itu untuk 1-2% dari bobot daripada sapi itu sendiri. Terus, nah ini Bosfarm. Jadi Bosfarm ini adalah jadi mengandung unsur protein, makro, mikro, ada vitamin, ya kan? Jadi merupakan ekstrak daripada herbal juga ya. Jadi merupakan nutrisi yang baik untuk kebutuhan daripada sapi, kambing dan sebagainya. Jadi prinsipnya Bosfarm ini karena jumlahnya sedikit, itu lebih pada menambah daripada makanan utama yang sudah diberikan kepada sapi maupun domba yang kita pelihara. Terus, nah ini Bosfarmnya, ya, kandungannya sudah bisa dilihat oleh kita ya. Jadi ini merupakan unsur-unsur yang kecil yang ditambahkan kepada bahan baku yang utama, yaitu bahan baku protein dan sebagainya.
Terus terus nah, jadi manfaat daripada bos farm ini juga adalah tentu untuk meningkatkan kualitas dagingnya, kemudian juga untuk meningkatkan kuantitas jumlah. Jadi untuk meningkat kalau untuk ke ternak ke ayam untuk meningkatkan produktivitas telur. Kalau untuk meningkatkan daya tetas juga untuk ayam, ya kan? Jadi untuk meningkatkan kualitas daging untuk sapi, baik jumlahnya, ya kan, untuk meningkatkan produksi atau daya tetas dan untuk meningkatkan kesehatan daripada ternak itu sendiri. Jadi umumnya walaupun bahannya sedikit bos farm ini, tapi biasanya ini unsur yang sedikit ini, unsur yang mikro ini bisa bila ditambahkan kepada pakan utama yang besar-besar itu ada jagung, ada butiran buncis kedelai, ada butiran tepung ikan dan sebagainya, ada juga diberikan kepada daun-daunan dan sebagainya, itu bisa menambah melengkapi nutrisi-nutrisi yang sedikit atau yang kurang pada pakan-pakanan utama tadi. Terus, jadi itulah keunggulan-keunggulan. Nah, keunggulan lain daripada begitu kita memberikan bos farm ini juga setelah dicampurkan itu bisa meningkatkan nafsu makan, ya kan? Bisa meningkatkan nafsu makan ternak itu sendiri. Tentu akan menambah bobot ternaknya, lalu kemudian juga bau kotorannya pun juga karena di situ nitrogennya sudah diurai sedemikian rupa oleh bos farm tadi sehingga bisa mengurangi bau kotorannya, ya, meningkatkan kekebalan. Jadi untuk kesehatan ternaknya tentu dia menambah imun daripada ternaknya, ya. Lalu kemudian untuk unggas itu sendiri juga bisa menyehatkan, ya, ditandai dengan bulunya mengkilat, jenggernya juga mengkilat dan sebagainya. Juga tidak untuk ayam petelur, jadi biasanya tidak karena dia bertelur setiap hari kan bisa merusak, lalu tempat keluarnya telur itu bisa mengurangi resiko itu untuk pada petelur. Nah, di ayam itu sendiri juga, di hewan itu sendiri terjadi kanibal, itu saling memakan dia, saling patok. Nah, ini juga mengurangi sifat-sifat kanibal daripada ayam itu sendiri. Jadi itu penggunaan daripada bos farm. Terus ini cara pemberiannya pada sapi. Jadi kalau kita berikan jadi setiap berapa jam sekali nih, setiap 5 jam sekali kita, kalau sapi itu sendiri di samping diberikan hijauan, ada yang mereka kenal dengan ada konsentrat, ya, di konsentrat. Jadi bisa diberikan melalui air minum dan bisa dicampurkan pada konsentratnya. Jadi secara bergiliran kita kasih konsentrat dulu, lalu kemudian dikasih rumput, kasih konsentrat lagi, kasih rumput lagi. Itu biasa cara para produsen yang melihara daripada sapi atau domba itu untuk melihara ternaknya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana bos farm itu bisa ditambahkan kepada konsentrat-konsentrat yang diberikan pada sapi dan domba atau kambing. Terus, nah ini bisa dihitung sendiri nih cara menghitung dan sebagainya kalau mau beternak sapi dan sebagainya. Tapi ini telat lah kalau kita mau ternak sapi ini sekarang. Nah, nanti ini sebagai bahan sebagai bahan
diberikanlah kepada mitra-mitra untuk juga kalau yang mau berusaha sapi dan sebagainya bisa ada pola hitungnya. Jadi prinsip yang bisa kita lakukan di dalam rangka kita hilang, di dalam rangka kita sebentar ini hilang desain. Oh, baik. Ya, jadi itulah prinsip bagaimana cara memelihara sapi yang baik dan sehat untuk hewan kurban. Lalu kemudian bagaimana cara memeliharanya? Tentu kita di PTBES kita sudah memiliki bahan tambahan, ya bahan suplemen lah, suplemen untuk ternak, ya untuk menambah peningkatan berat badannya, untuk menambah sehatnya dan sebagainya. Karena umumnya sapi dan domba, kambing itu sudah punya makanan utama yang diberikan oleh para peternaknya, ya kan? Tetapi boswam ini merupakan makanan tambahan yang justru akan memberikan nilai tambah yang besar bagi pemeliharaan ayam itu sendiri, ternak domba itu sendiri, ternak hewan itu sendiri, baik sapi maupun domba dan kambing. Nah itu Pak Arizal, jadi barangkali Ustadz Amit sudah bisa kita diskusikan, ya sesuai kesepakatan. Kalau ada hal-hal yang barangkali mau bertanya dan atau kawan-kawan yang sudah siap berkurban dan sebagainya, nah ini itu cara melihara daripada cara memilih hewan kurban dan sebagainya. Demikian Pak Amit, silakan didiskusikan, kita diskusi. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Mari kita aplaus buat Pak Haji. Terima kasih. Tadi sudah jelas ya Bapak Ibu yang sudah jelaskan dari narasumber kita, yaitu Bapak Haji Edi Wahyudi. Mungkin barangkali kita memasuki seksi pertanyaan atau tanya jawab. Ya barangkali pada Bapak Ibu, pada reseller, Bapak reseller yang baru, ya barangkali ingin bertanya, ya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz. Allah, luar biasa penjelasannya Pak Ji. Ya. Terus langsung jawab Haji. Izin bertanya nih Pak Ji. Jelas? Suara saya jelas Pak Ji? Jelas. Halo? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan masuk Pak Ustadz. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Pak Ji. Assalamualaikum. Ya. Salam. Suaranya kedengar Pak Ji? Dengar. Suaranya putus-putus ya? Aman. Kedengaran. Benar.
Kedengaran? Halo? Ini kok ada gangguan ya? Enggak kedengaran Pak Ustadz. Jelas, tapi jelas. Izin bertanya Pak Haji, Ya, ini mengenai sapi yang impor ya, itu yang dari India terutama. Kebetulan di India itu kan sapinya itu diternak liarkan ya. Tapi masuk Indonesia untuk kurban itu cara membedakannya bagaimana tuh? Apakah bahaya enggak untuk dikonsumsi oleh manusia gitu ketika ternak itu dikembangbiakan dengan liar gitu. Itu ada satu kota yang sapinya mana cara cara membedakan dipelihara gitu. Terima kasih Pak Ji. ya. Ya sebenarnya untuk hewan terutama baik sapi tidak terkecuali lah sapi, ayam, domba dan sebagainya. Kalau diimpor dari luar itu negara itu sudah memiliki peraturan-peraturan untuk proteksi masyarakatnya. Jadi tugas daripada negara itu bagaimana melindungi masyarakatnya dari mengkonsumsi daging yang baik dan benar. Jadi kalau di Indonesia ini kita di Kementerian Pertanian itu ada syarat daripada hewan atau syarat daripada daging yang dimakan itu adalah daging harus asuh, ya kan? Jadi harus aman, ya kan? Harus sehat, ya. Lalu kemudian harus tidak berpenyakit, ya. Harus juga halal, ya. Harus juga halal berdasarkan agama kita. Jadi sudah ada aturan-aturan kalau kita ingin melakukan import daripada ternak. Dan itu pemeriksaannya sangat ketat karena di dalam sebelum dia masuk ke masyarakat kita ada namanya balai karantina dan sebagainya. Itu diperiksa secara ketat ya. Nah, sapi-sapi yang diimpor itu adalah di negara asalnya juga sudah diperiksa. Nggak bisa sapi yang atau kerbau atau kambing yang dipelihara liar di negara sana dengan tidak memiliki rekod penanganan kesehatan yang baik itu diperiksa dulu secara administratif, ya syarat-syarat administratif untuk terutama untuk kesehatan hewannya itu sudah harus diperiksa secara ketat. Lalu baru diberikan izin impor, baru dia boleh masuk ke Indonesia. Yang kedua, kita kalau mengimpor sapi, ternak dan sebagainya itu bukan hanya kita mengimpor daging, yang dikhawatirkan yang lebih besar yang dilakukan yang perlu diproteksi oleh pemerintah itu adalah orang kita juga bisa mengimpor penyakit, ya kan? Banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak boleh masuk di Indonesia, yang tidak boleh yang diproteksi oleh pemerintah. Ada penyakit mulut dan kuku misalnya. Itu penyakit itu juga adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia yang bisa menyebabkan orang itu pada sakit dan sebagainya. Jadi kalaupun ada mengenai import mengenai hewan itu sudah syaratnya harus begitu ketat dan tempat pemeliharaannya hewan-hewan di luar negeri itu pun juga sudah diperiksa. Nah, sebelum dia masuk ke masyarakat, hewan-hewan itu harus berada di karantina dulu. Ya, ketat ya Pak Ustadz. Ketat untuk pemeriksaan daripada hewan-hewan kurban itu. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pertanian
Nah, ini memang yang berkewajiban, yang ditugaskan untuk mengecek dan melindungi daripada masyarakat dari konsumsi daging-daging yang tidak baik, terutama yang bisa menimbulkan penyakit bagi masyarakat itu sendiri. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Terjawab Pak Ustadz. Jelas Pak Ustadz. Ya, ini dari sekarang ini udah panas bangunannya. Terima kasih. Dari daerah Baik, ada halo Pak Surji, mau bertanya. Silakan Pak Surji. Ya, silakan. Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Pak Haji. Bisa langsung nih bersilaturahmi terkait dengan hewan kurban ya Pak Haji. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Pertama, ya, frekuensi pemberian BOSPAM dalam satu hari, apakah mengikuti apa yang sudah dilakukan secara konvensional? Selama ini itu kan 2 atau 3 kali. Apakah sebanyak berapa kali itu BOSPAM itu dicampurkan? Kan dosisnya itu pakan tradisionalnya 20 kg, lantas kita berikan 2 sendok ya. Itu pertama. Terus kedua, masa-masa kurban ini banyak pelaku-pelaku ternak sapi khususnya, yaitu kan penggemukan. Nah, dengan penggunaan BOSPAM ini, ya kan, apakah langsung kita lepas atau tidak? Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Suara kecil. Ya, sebentar deh, saya minjem ini kamera sebelah. Bu, ini Bu. Assalamualaikum. Salam. Ya. Oke. Kembali ke pertanyaan awal. Ya. Kembali ke pertanyaan awal. Terkait dengan masalah pemberian BOSPAM. Berapa kali dalam sehari frekuensinya? Apakah mengikuti yang selama ini dilakukan, yang saya tahu itu 2 atau 3 kali pemberian pakan. Nah, kalau terkait dosis, itu kan dalam 10 kg, itu kan 2 sendok. Nah, itu pertama. Kedua, kondisi saat ini yang saya tahu, para peternak sapi yang untuk kurban, itu kan lebih kepada penggemukan dengan suntik kimia. Mungkin Pak Edi lebih tahu kimia yang disuntikkan ya. Nah, kita ingin lepas ketergantungan dengan kimia tersebut. Jadi tidak disuntik lah kan gitu. Nah, untuk melihat hasil, berapa lama sapi itu bisa terlihat hasilnya. Mungkin itu Pak Edi. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung nih Pak Ustadz. Langsung Pak Haji, langsung jawab. Baik.
Jadi prinsipnya kita pelihara sapi, kambing, domba dan sebagainya itu kan ada pakan pokok dia. Umumnya sapi maupun kambing, domba itu yang umumnya mereka makannya adalah daun-daunan, rumput dan sebagainya itu karena itu banyak serat kasar, ya kan? Betul. Karena sapi terutama dia memiliki anatomi berbeda perutnya itu, sehingga begitu dia makan rumput dan sebagainya, lalu kemudian ada istilahnya memamah biak gitu kan, artinya kadang-kadang dia muntahkan kembali keluar apa yang sudah masuk di dalam perutnya, kemudian dikunyah ulang lagi. Nah, di situ akan terjadi proses fermentasi, ya proses fermentasi itu kayak kalau orang buat tapir dan sebagainya kan, terjadi fermentasi seperti itu. Lalu kemudian pakan yang bisa membuat juga sapi dan domba dan sebagainya mau membuat cepat gemuk itu adalah ketika diberikan juga biji-bijian. Biji-bijian itu sudah sedemikian rupa diolah, lalu kemudian dihaluskan, digiling dan sebagainya, jadilah makanan. Kalau juga ada yang dalam bentuk konsentrat. Konsentrat itu masih dicampurkan lagi dengan jagung maupun dedak. Tapi ada yang sudah dalam bentuk pakan jadi, yang bahkan diolah di pabrik itu, dia sudah keluar dalam bentuk butir-butiran. Dan itu, pakan itu adalah pakan yang memang kalau yang berusaha secara profesional produksi, itu dia punya nutrisinya sudah lengkap. Nutrisinya sudah lengkap. Jadi dengan demikian sebenarnya tidak perlu lagi ditambahkan aditif lagi untuk membuat dalam pakan itu, sehingga begitu sapi, domba dan sebagainya makan baik rumput-rumputan tadi, daun-daunan ditambah dengan konsentrat dan sebagainya, itu sudah paling tidak akan sudah menghasilkan daging. Ada hitungannya memang, ada formulasinya dan ada perhitungan khusus dan sebagainya. Nah, kalau bos farm itu saya lihat, bos farm itu terlepas daripada di ternak itu ada yang mereka menggunakan langsung pakan pabrik yang sudah pakan jadi dari pabrik, ada yang dia campur sendiri, Pak. Dia beli bahan baku sendiri, dia beli tepung ikan sendiri, dia beli tepung daging sendiri dan sebagainya. Lalu kemudian dia campur, dia giling sendiri, dia campur. Nah, di dalam proses itu tentu dia tambah juga dengan premix, dia tambah dengan vitamin sebagainya, kan gitu. Nah, yang peternak yang baik, dia akan memilih. Mungkin salah satu pilihannya itu adalah Bos Farm. Dia tidak beli dari vitamin dari tempat di pasar yang ada, tapi begitu kita sodorkan Bos Farm, itu dia pilih ini kandungannya bagus nih, mineralnya sekian, vitamin sekian, sebagai kandungannya dicampurkan dengan bahan-bahan yang ada, jadilah dia. Nah, di dalam prakteknya biasanya mereka akan menghitung berapa banyak yang Bos Farm yang dipakai dalam. Jadi dengan campuran 2-3 sendok itu berapa gram dalam 10 kilo pakan kan, dalam 10 kilo pakan dan sebagainya. Nah, apa cukup vitamin. Nah, dia coba bagaimana, kan ada telitian juga di situ, ada meneliti juga mereka. Jadi di dalam 1 hari itu atau dalam 1 minggu berapa kenaikan berat badannya yang didapatkan dan sebagainya. Jadi paling tidak orang yang
yang melihara ayam itu, pelihara sapi itu lebih kurang setahun lah bisa kelihatan peningkatan daripada berat badannya. Jadi berapa pakan yang dia berikan dalam 1 tahun itu nilainya berapa dan berapa daging yang dia peroleh. Nah itu barangkali nanti bisa Pak Surji bisa melihat, minta juga pada Arijal itu ada hitung-hitungan juga tuh saya kasih itu kalau mau melihara sapi sendiri dan sebagainya dalam 1 tahun, ya kan, berapa biaya pakannya dan berapa kita dapatkan daging dan sebagainya. Nah, untung apa tidak kita di situ. Nah, untuk untung atau tidaknya itu tergantung kepada harga bahan baku yang Bapak gunakan. Bahan bakunya yang Bapak gunakan sebagainya. Jadi juga tidak juga harus sebanyak-banyaknya kita berikan. Kita harus hitung juga. Yang kita berikan pakan itu harus kembali dalam bentuk daging. Ya kan? Tapi kalau kebanyakan pakan yang kita pakai lalu kemudian harganya tinggi, kemudian tidak kembali dalam bentuk daging yang cukup baik atau cukup banyak, itu rugi kita. Makanya nanti kalau kita ingin betul-betul mencoba BOS Farm ini, ya bukan sekedar 2-3 sendok itu 10 kilo. Ya mungkin dalam perhitungan sebagainya, mungkin kandungan bahan bakunya sudah lengkap sebagainya, mungkin cukup dengan setengah sendok saja bisa, atau 2-3 sendok bisa dicampurkan dengan 20 kilo pakan sebagainya. Kan itu lebih lebih efisien sebagainya. Lebih kita tidak harus menggunakan sebanyak-banyaknya BOS Farm, tetapi bagaimana harga berapa yang kita harus berikan, berapa duit yang harus kita berikan dan sebagainya untuk menghasilkan daging itu. Nah itu tentu di dalam rangka kita memelihara ayam, memelihara sapi dan sebagainya. Ada juga sih yang sekedar di kampung-kampung dan sebagainya. Oke lah, mau beli sapi bakalan ini, ya udah tinggal kasih aja pakanan sisa-sisa dapur, sisa apa sebagainya. Anggaplah kita pelihara itu tidak seolah-olah tidak, walaupun kita berikan pakan dengan sisa-sisa seperti itu, seolah-olah kita tidak membeli itu bahannya sebagainya. Kalau kita dapatkan daging walaupun sedikit ya untung aja kan begitu Pak Surji. Tetapi bagi yang profesional, dia harus pakai pakan yang baik yang benar, karena pakan itu bukan saja kita dorong untuk menghasilkan daging, tetapi juga yang utama adalah kita mesti berikan dulu ternak itu mesti sehat. Sehat, nah, kalau udah sehat tuh pasti tumbuh dia. Ya, kalau sakit, sel-selnya sakit ya dia tidak bisa tumbuh gitu. Ya, gitu Pak Surji. Siap. Oke, Pak Edi. Ya, Makasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak Surji. Ya, Pak Surji. Makasih Pak Ustadz. Sudah terjawab ya Pak Surji ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Surji. Mungkin barangkali ada yang bertanya lagi, kami persilahkan. Baik Bapak Ibu maupun reseller yang baru, boleh bertanya, silahkan. Itu Umi Kalsum tadi mau nanya perasaan saya. Siap Pak Haji, Masya Allah Pak Haji. Ini Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji luar biasa ilmunya, Umi menyimak dari tadi nih bareng sama Kak Akila ini. Jadi Umi kan memang selalu jadi panitia kurban nih Ustadz, Pak Haji setiap tahun. Nah, Umi biasanya ada kekhawatiran untuk membeli hewan kurban tidak mepet-mepet waktu dengan lebarannya, karena pernah pengalaman pada saat membeli agak-agak jauh dari lebaran, misalnya 2 minggu sebelum lebaran kita beli lalu kita pelihara. Nah ternyata pernah kejadian pas menjelang hari hanya kurang sehat itu kambingnya Pak Haji.
Jadi kan itu resiko kita sebagai panitia kurban, kita harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang menitipkan hewan kurbannya. Nah, Umi ingin bertanya kepada Pak Haji nih, yang memang pakar luar biasa nih dalam bidang ini. Sekiranya kita membeli hewan kurban agak jauh-jauh hari daripada hari H Idul Adha, ya mungkin kalau cuma 3 hari sebelum hari H itu masih sedikit harinya. Tapi kalau misalnya orang yang menitipkan kurbannya kepada kita 2 minggu misalnya, Pak Haji, 2 minggu sebelum hari H Lebaran menitipkan kepada kita, apa yang sekiranya bisa kita lakukan, kita bisa sampaikan kepada bapak-bapak yang bertugas menjaga hewan kurban, supaya hewan kurban itu tetap sehat. Karena kan biasanya hewan kurban ini dipelihara dari kandangnya, dari orang-orang yang ahli memang setiap hari memelihara kambing itu dari mulai kecil sampai besar. Nah, ketika berpindah tangan dari mereka yang biasa memelihara hewan kurban itu di kandang dari mulai kecil sampai besar, tiba-tiba lalu dijual, mungkin dari daerah apa dari Jawa dan sebagainya, dibawalah ke tempat Jakarta ini, sampai di sini lalu kita beli. Nah, kita beli 2 pekan misalnya sebelum dari Lebaran hari H-nya. Nah, supaya tetap sehat sampai hari H-nya, ya apa yang harus kita lakukan nih Pak Haji, nanti bisa Umi sampaikan kepada bapak-bapak yang mereka khusus bertugas menjaga hewan kurban supaya tetap sehat. Mungkin dari segi pakannya dia dicampurkan dengan vitamin ternak kita ini. Kemudian dari cuaca misalnya, apakah ketika hujan dan sebagainya dia mesti dijaga dengan atap dan sebagainya supaya tetap kondisinya sehat. Dan pernah Umi kejadian langsung nih Pak Haji, ternyata karena Umi juga kurang paham ya, karena belinya waktu itu agak banyak ya, berapa puluh ekor, ternyata ada 1 kambing yang agak cacat sedikit matanya Pak Haji, sehingga itu harus dipulangkan. Sedikit aja matanya itu ada cacat. Nah, mungkin Pak Haji bisa ngasih trik kepada kita ya, wabil khusus mata dari hewan kurban itu kan Umi kurang paham waktu itu ya, karena banyak ya, percaya aja ya dengan yang ada di tempat. Oh, nih sehat nih badannya, tapi badannya sehat rupanya ada sedikit agak cacat di matanya, 1 yang nggak kelihatan. Jadi satunya bagus, satunya lagi cacat, sehingga kita harus kembalikan, minta ditukar. Alhamdulillah orang tersebut mau menukar, mau menerima. Kita bilang, Pak ini nggak bisa, kita kalau kurban itu harus yang bagus. Nah, seperti itu. Itu saja yang ingin Umi tanyakan Pak Haji, ya luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan jawab. langsung ya. Ya, sebelum saya jawab kepada Umi Kalsum, saya ada satu ketinggalan dari Pak Surji ya. Itu mengenai kimia tadi ya. Kan jadi sebenarnya kan begini Pak Surji. Baik semua hewan sekarang itu sudah tidak diperbolehkan itu menggunakan antibiotik, menggunakan bahan kimia untuk merangsang pertumbuhan daripada ternak itu. Karena itu nanti akan menimbulkan penyakit kepada manusia yang mengkonsumsinya. Nah, karena itu sudah jelas dilarang, apalagi di ayam dan sebagainya, ada isu hormon, isu ini, sudah tidak ada lagi. Jadi betul-betul kita sudah bebas daripada antibiotik dan tidak boleh menggunakan kimia-kimia seperti itu. Dan itu temuan tuh kalau ada hal seperti itu. Nah, justru sekarang ini saya sedang kembangkan bagaimana eco farming itu yang punya bakteri di dalamnya, yang kita sebut dengan probiotik ya, itu bisa didorong sebagai pengganti daripada antibiotika yang diberikan oleh para pengusaha itu dari perusahaan obat sebagainya sebagai pengganti. Nah, karena eco farming itu kan bisa untuk ayam. Di dalamnya ada bakteri yang saya sebut dengan bakteri, itulah saya sebut dengan probiotik. Nah, probiotik itu justru untuk bisa mendorong untuk pertumbuhan yang lebih bagus, untuk kesehatannya, bahkan untuk produktivitasnya lebih baik.
baik itu juga untuk ternak sapi, untuk ternak ayam maupun kambing dan sebagainya. Ya, karena saya sekarang melihat bahwa eco farming itu tidak hanya lihat ansih sebagai sebuah pupuk ya, tetapi dia merupakan bakteri yang merubah ya, yang akan memberikan fungsi yang lebih hebat lagi pada pencernaan daripada baik sapi, domba, ayam maupun sebagainya gitu. Itu Pak Surji. Jadi jangan khawatir, pemerintah pun juga sudah memprotek betul untuk kebutuhan masyarakat akan adanya kimia-kimia di dalam rangka mendorong sapi-sapi digemukkan, disuntikan sebagainya. Anu gitu ya. Jadi, nah yang kedua itu jauh hari. Memang ada si jauh hari masih ada Bu Mikalsum, ya kan? Nah, memang baiknya sih kita agak jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau kita mau sebagai panitia kurban dan sebagainya, tentu maunya kita itu, ya kan, kurban itu hari ini kita kurban atau 2 hari kurban baru kita dititipkan ternak. Tapi kalau jauh hari kita dititipkan kan juga ada kewajiban kita untuk melihara. Jadi tentu kalau kita sebagai di masjid apa sebagainya kan tentu ada penampungan yang layak lah untuk tempat teduhnya daripada ternak itu. Tetap diberikan pakan yang makan yang standar, dan yang paling penting itu harus disiapkan air minum, ya kan. Boleh juga tuh dipakai alkabes itu air minumnya kan gitu supaya lebih sehat, ya kan. Nah yang paling pokok juga adalah, nah di sini Umi Kalsum bagaimana caranya agar pertama ternak yang dititip itu kan harus aman dari kehilangan dan aman dia tetap sehat kan itu. Ya tentu kan sebelum dititip kan Umi Kalsum kan juga minta biaya pemeliharaannya sebelum sampai ke hari hanya untuk dipotong. Siapa yang ini? Biasanya kan masjid-masjid itu juga kalau ada yang menitip ini ya, atau kalau kita beli hewan kurban di masjid dan sebagainya, tentu sudah diikutkan biaya pemeliharaan sebelum dipotong. Nah, kesempatan bagi Bumi Kalsum itu, nah supaya kita tetap terlihat sehat ternaknya, aman dan sebagainya sampai dipotong nanti, bos farm inilah yang dipakai. Apakah dicampurkan dengan pakan-pakan dikit-dikit dicampurkan, masukkan di pakan yang itu kan tidak banyak sebenarnya, ya kan? Ya dengan 125.000 satu saat itu untuk berapa kambing itu ditaburkan di dalam pakan yang ada dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan jangan sekedar juga kambing atau domba atau sapi itu dikasih pakan rumput aja, tapi mungkin juga perlu dipakai pakan makan dedak, lalu kemudian makan apa ya, mintalah duit untuk merawat ininya. Tetapi yang paling penting kesempatan tuh Umi Kalsum kenalkan bos suami. Nah, kalau agar ternaknya bisa sehat sampai pada hari hanya baik sapi, kambing maupun domba, baiknya sih kita campurkan bos farm ini nih untuk pakannya. Dijamin ini Bu, Pak, ini ternak kita pasti sehat dan sebagainya. Sehatnya aja dulu lah. Mungkin penambahan berat badan sih tidak terlalu signifikan lah. Tapi yang paling penting bagaimana ternak itu kita hilangkan stresnya dari yang hidup bebas di kampung halamannya, lalu kemudian hidup dalam keadaan terikat, ya kan, di dekat-dekat masjid atau dekat rumah kita. Nah, bos farm ini juga cara mengatasinya. Kita berikan sedikit dan sebagainya. Nah, di situ baru kita mulai ini pengurus-pengurus masjidnya pun juga kita bisa prospek dengan bos farm begitu maksudnya Bu. Jadi dengan demikian pakan yang ada di kita ini ya bos farm atau eco farm itu bisa didorong, bisa disarankan ya. Di samping untuk mengamankan itu harus juga ya aman dari pencurian dan sebagainya. Minumlah diawasi dengan baik,
rawan aman dari keracunan yang akan misalkan ada saja orang yang punya niat jahat, niat apa segala, diracuni pula juga hewan-hewan kurban orang apa segala itu kan jadi beban panitia kurban itu. Nah, semua itu kan diamankan dari segi fisiknya, aman dari segi pencuriannya, dan terutama harus diberikan air minum harus tetap tersedia untuk ternak kita itu karena 70% daripada apa yang ada dalam cairan yang ada dalam tubuh kita itu kan tubuh kita ini kan terdiri dari 70% cairan. Jadi dia tidak boleh kekurangan air juga dalam arti untuk mempertahankan stres dan sebagainya. Baru nanti ditambahkan pakan yang seadanya yang sesuai dengan biaya pemeliharaannya, biaya untuk merawat sampai sebelum hari hanya itu. Dan boleh juga disarankan untuk diberikan tambahan melalui bosfam tadi. Kan jumlahnya kan cuma 2 sampai 3 sendok di dalam 10 kilo gitu. Ya kan? Jadi paling tidak satu kambing itu 1 bosfam kali. Ya kan? Kalau dia misalnya waktunya 2 minggu gitu. Ya kan? Itu Ibu Umi Kalsum. Siap Pak Haji, terima kasih banyak ilmunya Pak Haji. Salam jauh hari, salam sama jauh hari. Siap Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terjawab ya Umi ya. Terjawab, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Watini dari SSW 22 ya di Pontianak. Ini saya dari Malaysia. Izin bertanya Pak Haji. Maaf tadi agak kurang nyimak soalnya ada kerjaan. Begini, teman saya punya kambing. Ini di daerah Pontianak ya. Punya kambing, tapi perutnya suka kembung gitu loh. Ada nggak obatnya? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Kambing, gemuk, ya. Kembung, perutnya suka bengkak. Kembung ya. Perutnya bengkak gitu. Ada nggak obatnya gitu? Gini Bu. Jadi kenapa dia kembung? Ini di Kalimantan itu kan apa namanya? Di Kalimantan itu airnya ya. Oh, airnya kan airnya tuh kecenderungannya kan keasaman, apalagi di dekat-dekat pantai, ya kan? Iya betul. Apalagi dekat-dekat pantai dan sebagainya. Nah, Bu, kita punya produk nih. Produk kita ini kan sedang mau booming ini. Bukan hanya untuk orang, tapi bisa juga untuk ternak. Oh ya? Nah, jadi dia kembung itu karena faktor air, ya kan? Banyak dia mungkin dia minum yang apa istilahnya itu air yang kadar asam atau pH-nya rendah. Seharusnya baik ternak, baik manusia dan sebagainya itu harus minum air yang kadar pH-nya di atas 7. Ya, di atas juga ke pH 8 dan sebagainya itu. Nah, kita punya produk yang bisa merubah pH asam itu menjadi pH basa atau pH basa itu yang bisa menyehatkan, yaitu Alkabes. Jadi bisa diteteskan kepada airnya. Jadi kalau satu botol Alkabes itu kan yang isinya 250 tetes, itu kan untuk 150 liter air. Oh iya. Nggak usah ditetes satu-satu lah kalau untuk sapi. Itu kan bisa untuk 150 liter air. Ya, coba diminum pakai itu deh. Ya kan? Alkabes ya. Kasih sehat ya.
Kalau dia sudah sehat, kayaknya boleh telepon saya juga. Nah, itu Insya bisa Allah. mengatasi kembung-kembung perutnya tadi. Itu Oh, kan iya. kembung juga karena ada faktor angin, faktor apa dan sebagainya. Nah, itu AKBS itu bisa detok, bisa mengeluarkan racun-racun yang ada pada saluran pencernaannya, di dalam usus-ususnya, usus besar dan sebagainya itu, ya kan? Nah, dalam jumlah banyak, ya tentu, misalnya kalau kita menggunakan, kalau kita kita kasih air, misalnya 5 liter dalam untuk minumnya dia, ya kan? 5 liter itu setiap setengah liter kan 1 tetes. Ya kan, kalau 5 liter itu kan berarti kalau 1 liter kan 2 tetes. Nah, kalau 5 liter, 5 kali 2, 10 tetes saja. Ya kan, kalau ibu misalnya sekarang ini sebagai mitra, beli AKBS, ya kan, jadi ditetesin dalam air 5 liter, tetesin 10 tetes tuh, sisanya ibu minum juga. Kan, seperti pasti sehat itu kambingnya. Pasti sehat. Ya. Oke. Iya Pak Haji. Saya lagi perdalam tuh tentang AKBS sekarang. Karena itu saya lihat itu produk yang booming nantinya. Dan saya sendiri sudah mendapatkan sudah mendapatkan manfaat. Biasanya saya kebas kaki dan sebagainya, itu sehat itu. Minum AKBS. Oke. Ya. Oke. Siap. Makasih Ya. Pak Haji. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Atau yang wabarakatuh. kedua, kalau tidak mau pakai AKBS, pakai Ekopamin juga. Oh iya. Ekopamin. Minumkan Baik, Ekopamin. baik. Ya, itu Ekopamin. juga ada proses probiotik di situ, ada proses fermentasi dan sebagainya untuk kambing. Oh begitu. Ya. Baik, siap. Okay. Makasih Pak Haji. Yo, sama-sama. Sudah terjawab, Bu. Iya Pak, terima kasih sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo, barangkali ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu. Ini saya minum kolagen itu. Itu saya dapat di GWS seminar. Ya kan? Saya sengaja tidak ngambil kue, tapi ngambil ini. Ngambil apa tuh? Kolagen ya? Kolagen. Iya, untuk dipamerkan waktu. Ada yang bertanya lagi, silakan. Ada lagi yang bertanya? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Itu Pak Faisal tuh nggak hadir nggak tuh? Biasanya beliau tuh suka nanya. Faisal Dai atau si itu Raswati suka nanya dia biasanya. Coba Ibu Raswati. Dicolek Pak Colek. Ya. Nyimak Pak Haji, nyimak. Apa sih Pak Haji? Nyari-nyari itu kayaknya ada Watini deh Pak Haji. Nah, ayo. Itu Watini yang pertama. Kata saya ada Watini 22. Kata Watini ada, saya beda 23 katanya gitu. Sama Pak Haji nama. kangen sama dirimu. Kamu nggak nongol-nongol. Kalau Pak Haji sebutin dong Uni Epa dong, tanyain tuh, iri kan dia. Iya, Pak Haji tuh kangen. Dari kemarin tuh nanyain lu. Kalau kangen itu kirimin kolagennya ke sini dong, 1 paket. Iya. Kangen Didenda doang. itu, kasih tahu Arijal kalau enggak bertanya untuk Zoom begini, apalagi sambil tiduran itu didenda, ya kan, dikurangi poin. Oh Jadi gitu kalau ya. ada poin FO-nya dikurangi atau poin RO-nya atau Pak poin Haji mah citation. iya doang, tapi janjinya mau Uni aja belum ditepatin. Iya, tadi katanya itu apa, hewan harus bulunya biar halus katanya ya. Tadi ya saya dengar itu ada bulunya halus. Nah, Jadi itu kasih mengkilat. bos pam. Oh iya. Supaya bulunya bisa halus. Bisa panjang nggak Pak Haji? Ya, bisa. Ya, Pak Ustadz silakan dorong yang lain apa lagi. Pak Ustadz tambahan dari Serang tambahan. Ya. Tambahan. Untuk Pak Jadi. Silakan, masuk.
tambahan. Oke. Ya, silakan. Pak Haji, kalau nanti Pak Haji udah nggak sibuk nih, berarti dijadwalkan September atau Oktober ya. Kita kunker ke kandang ya. Nah, Boleh, terus boleh. terkait dengan larangan dari pemerintah ya. Ya. Dari pemilik kandangnya itu juga, jadi dia itu sudah mulai menghilangkan dengan sistem kimia. Nah, ini kan kesempatan kita nih untuk bagaimana beliau nanti akan ketergantungan dengan kita terkait dengan bos farmnya gitu. Mungkin itu aja sih. Ya, bagus. Ya, pokoknya kasih anu aja karena sapi-sapi yang dipelihara secara kimia itu pasti tidak laku di pasaran. Sekarang kan orang sudah berorientasi kepada pangan yang bebas daripada segala penyakit. Yaitu internasional punya aturan itu. Internasional sebagainya. Jadi kementerian kita pun juga mau tidak mau harus ikut. Nggak boleh kita ngikuti perusahaan-perusahaan obat, perusahaan apa itu mereka mau saja memproduksi terus-menerus ya. Di satu sisi mereka untung, tetapi yang merugikan masyarakat itu sudah mulai dibatasi dan sudah mulai dicegah oleh pemerintah sekarang. Ya, kita akan menuju kepada pakan yang berkualitas, pakan yang berkualitas. Itu Pak Surji. Siap. Pak Haji, Nanti kita atur kasih. waktunya, kita selesaikan secara adat itu, ya kan? Ya. Itu ternaknya di mana? Daerah mana? Pandeglang apa daerah Melimping? Pandarincang. Dia memang Pandarincang. ya industri ternak sapi. Tapi masuk dari Serang kan, menuju ke pelabuhan kan? Iya. Jadi sebelum sampai Labuan itu ada lokasi namanya Pandarincang gitu. Ada kan ada situ ada pondok pesantren Nurul Fikri bukan? Oh iya, bisa. Nurul Fikri betul. Tapi itu Nurul Fikri lebih ke utara. Terlalu jauh lah. Dia masih ke selatan lagi. Oke. Siap. Oke, makasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Silakan Pak Ustadz. Himbau yang lain-lain Ya, siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Suci. Udah terjawab lagi kan? Sudah terjawab lagi Pak Suci. Nah, mungkin terima kasih Pak Suci. Mungkin barangkali ada bapak-bapak, ibu-ibu, ayo silahkan Mas bertanya tentang hewan korban. Kita ini sangat penting buat kita nih, karena kita sedikit lagi agak memasuki Raya Idul Kurban, Raya Idul Adha. Ayo silahkan yang ingin bertanya lagi. Saya boleh. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, punten nggak buka kamera ya. Lagi barengan tugas nih. Sami-sami. Ya, penting ada suaranya. Jelas tapi ya Pak Ustadz ya. Dengan jelas Pak. Jelas. Nih. Seperti jelas. Yoti, maaf. Iya, Pak Ustadz juga. Pak Haji Edi, alhamdulillah sehat selalu. Ya, amin. Alamin. Tapi ya, berkaitan dengan pakan Pak. Pakan tapi bukan pada sapi nih, nggak boleh ya Pak Haji ya? Boleh. Jadi berkaitan dengan ini kan buat ternak. Nah, yang saya terapkan kepada reseller kami itu pada ayam. Jadi awalnya beliau akan mencoba dengan 1 kandang saja. Nah, karena pada minggu pertama itu pertumbuhan bagus, kemudian diberikan kepada kandang yang lain. Nah, ini ceritanya 3 kandang begitu mengalami kegemukan, tapi kok pada minggu berikutnya katanya ini Pak Ustadz, Pak Haji, jadi kita belum
langsung saya ke lokasi. Kalau tadi kunker tadi ya, kalau Pak Surji kunjungan kerja ke lokasi itu belum, hanya baru dalam cerita. Kok pada pemberian berikutnya kok katanya malah beratnya kegemukannya itu berkurang, Pak Haji. Kira-kira seperti apa? Apakah ini faktor pemberiannya yang tidak benar atau seperti aja? Seperti apa Pak Haji? Coba mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji dan Pak Ustadz. Itu pemberiannya. Silakan jawab Pak Haji. Nah, pemberiannya bagaimana Bu? Berapa jumlahnya? Bospamnya. Tidak menceritakan detailnya sesuai dengan aturan itu Pak Ustadz. Waktu itu kan dengan pakan yang ini dicampurkan yang waktu minuman Pak Haji dengan minuman. Bukan pakannya. Jadi waktu itu belum pakai Bosfam ya. Kemarin yang apa Pak Haji itu? Bukan Bosfam. Masih produk Ecofit. Masih pakai Ecofit base. Ecofit base. Ya. Betul. Itu sesuai arahan ya Pak Haji ya, waktu itu yang satu tub dicairkan ke 300 ya air. Katanya ini baru katanya, saya belum detail tengok seperti apa, apakah ini hanya dalam ceritanya gitu, yang seperti apa. Kenapa Bapak langsung berikan ke 3 kandang? Habisnya waktu pertumbuhan itu bagus Bu, tapi kok berikutnya kurus gitu. Saya juga tanda tanya ini, mengecek kebenaran cerita ini. Karena belum pernah ada cerita seperti ini kan Pak Haji. Nah. Kurus dia? Iya. Apa dia banyak mikir ini? Kayaknya begitu. Ya Bu, jadi sebenarnya ayam yang dipelihara oleh teman ibu itu, teman Uti, itu sebenarnya ayam yang tingkat keberhasilan itu ada 3 sih kita lihat. Yang pertama kita lihat dari bibitnya dulu, kemudian dari pakannya dan dari manajemennya. Itu tingkat keberhasilan. Jadi ketiga faktor ini harus melihat dari satu kesatuan, harus dilihat secara utuh, ya kan? Nah, letaknya kelemahannya di mana? Apa memang kadang-kadang apakah memang bibitnya ayam itu yang kadang-kadang awalnya cepat lalu kemudian mungkin ada gangguan ini bibitnya itu bibitnya, ya kan? Atau pakan tuh umumnya mereka kan juga pakai pakan pabrik yang sudah lengkap, ya kan? Nah, lalu kemudian kalau dilihat dari manajemen kayak seperti apa gitu kan? Jadi saya sih kalau awalnya pertumbuhannya bagus, kalau awalnya bagus ya tentu kalau dia pada akhirnya minggu keberapa gitu terus melorot beratnya, ya tentu pasti ada gangguan. Karena umumnya ternak ayam itu kalau dalam kelompok yang begitu banyaknya itu kan banyak gangguan-gangguan stres juga. Apakah pada saat itu juga ada gangguan penyakit, ya kan? Nah, kita kan mesti periksa ini kan, kita mesti periksa. Iya, betul. Jadi apakah ada gangguan penyakit, ada stres lingkungan dan sebagainya, gitu kan? Nah ini kadang-kadang harus dilihat juga. Jadi umumnya apakah semua vlognya seperti itu atau ada tertentu saja sebagainya. Nah kalau sudah seperti itu boleh kita kungkar itu sama Uti kemana itu, daerah mana itu. Jadi kita periksa betul supaya kesimpulannya kan bisa tepat gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau Ecofit base itu kan tidaklah terlalu, kalau kita katakan kita berikan vitamin yang berlebihan pun juga, kalau kelebihan vitamin itu kan dibuang aja sebenarnya, tidak akan memberikan gangguan kepada ternak dan sebagainya. Tapi kalau yang
yang optimal yang bisa dimanfaatkan oleh ternak itu sendiri kan bagus tuh awalnya. Mungkin pada saat awal itu dia memang lagi butuhkan, tetapi kesananya sudah umur berapa ayam dan sebagainya. Apakah ada perubahan nggak di pemberian pakannya atau kualitas pakannya? Bisa juga. Ya kan, jangan saja kita tidak tahu bahwa kadang-kadang memang ya ini sisi gelapnya juga dari industri-industri ini. Kadang-kadang bibit itu kadang-kadang grafiknya naik turun juga. Tidak selamanya itu mereka memiliki bibit yang bagus, tapi kadang-kadang mereka juga melihara ayam itu di kandangnya untuk menghasilkan bibit itu. Kadang-kadang juga kualitasnya naik turun juga. Iya, Demikian betul, juga kaitan dengan pakan misalnya. Nah, terakhir ini kan isunya kan bahan bakunya begitu mahal kan. Jagung Iya, sampai harganya 7.000 sebagainya kan. betul, betul. Pabrik itu sedemikian rupa dia substitusi, mencari penggantian sebagai agar pakan bisa lebih murah sebagainya. Salah juga melakukan pendekatan formulasi daripada pakan itu bisa mempengaruhi kualitas pakan. Nah, mungkin dia begitu dia mau pakai jagung tidak ada, lalu kemudian jagung lagi harga 7.000 dan sebagainya, dia pakai bahan baku lain sebagainya, ini bisa merusak kualitas. Nah, apakah pada saat dia memakai EcoFitBus yang selanjutnya itu ada terjadi perubahan nggak pada pakannya itu sendiri, ya kan, sehingga kualitasnya menurun. Betul, Pak. Bisa karena stres karena pakan. Jadi bisa stres karena bibitnya juga sendiri, bisa juga karena pakan sendiri. Ya bahkan juga mungkin kadang-kadang orang juga yang memelihara itu. Iya. Ya nanti kapan-kapan kita diskusikan dengan kawannya, ya kan, supaya. Siap. Ya. Ya Pak Haji. Ya. Itu. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjawab betul. Alhamdulillah Pak, sudah. Alhamdulillah. Ayo, barangkali ada yang bertanya lagi. Silahkan. Komentar. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kenal bahwa di detik-detik menjelang Idul Kurban kan banyak hal yang mungkin tidak terduga, yaitu yang kita kenal dengan adanya PMK ya, yaitu penyakit mulut dan kuku, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah Food and Mouth Disease. Nah itu Pak Haji, mungkin biar teman-teman tahu itu mohon dijelaskan kira-kira kan biasanya kan kalau dari Menteri Pertanian lolos atau tidaknya, cuma kadang-kadang namanya orang dari kampung, kadang-kadang terus langsung kita nggak mengetahui sebenarnya bahwa penyakit si sapi atau si kambing itu kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ternyata sudah kena PMK nih. Pak Haji mungkin sebagai seorang ahli di bidang peternakan, mungkin jelasan kira-kira hal apa yang gampang diketahui pada saat apalagi istilah ini kurban ya, bahwa hewan itu kena penyakit PMK sebenarnya gitu. Jadi orang awam pun bagaimana cara melihatnya bahwa itu tidak layak lah. Karena itu kan apalagi mungkin seperti Ustazah tadi bahwa itu sebagai panitia itu jangan sampai hal itu nggak tahu sehingga malah menjadi mudarat gitu. Yang itu satu itu. Yang kedua Pak Haji, pada saat kita mungkin seseorang atau mengalami atau mungkin punya hewan peliharaan kemudian PMK sendiri itu, kira-kira biasanya solusi terbaik itu untuk menangani seperti apa? Karena nggak salah kalau saya tahu itu PMK itu kalau salah dari virus gitu ya. Nah sehingga virus itu tentunya itu kan itu paling banter itu adalah menggerogoti imun. Nah kira-kira pertanyaan selanjutnya Pak Haji, solusi apa kalau memang seseorang atau peternak itu hewannya terjangkit PMK itu? Itu Pak Haji. Terima kasih biar teman-teman tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekarang penyakit mulut dan kuku itu kan penyakit yang memang berbahaya lah, termasuk juga untuk kita manusia, karena dia menular dan bisa membuat sakit pada kita sebagai konsumennya, gitu kan? Nah, sangat ketat memang pemerintah untuk memantau keadaan itu. Jadi setiap sapi-sapi yang diproduksi di berbagai daerah itu juga tetap diperiksa penyakit mulut dan kuku itu. Jadi ditandai dengan ya suka keluar busa di mulutnya, Abi. Ya itu tanda yang paling mudah. Ya berbusa di mulutnya itu. Ya, kan? Ya. Berbusa di mulutnya. Dan kalau sudah seperti itu, pemerintah kan pasti ada isolasi. Jadi beberapa kejadian misalnya setahun yang lalu terjadi berjangkit penyakit mulut dan kuku, nah, kemudian ditandai dengan berbusa begitu, itu diisolasi, ternaknya diisolasi, sebagainya. Ternaknya diisolasi, lalu kemudian dijauhkan dari jadi itu divaksin lah. Tetapi pengalaman yang kita lihat secara di masyarakat yang mengalami penyakit mulut dan kuku, ada juga sebenarnya pengalaman yang dilakukan oleh mitra-mitra BES itu. Dia memberikan minum itu habatus sauda pada ternak yang kena dan sembuh itu karena mungkin habatus sauda itu kan juga termasuk antivirus untuk apa sebagainya. Ada yang punya ternak dikasih minumkan air minumnya dicampurkan dengan habatus sauda. Nah, alhamdulillah bisa mengatasi gejala dan penyakit yang dialami oleh ternak itu sendiri, dan itu kasus lah. Jadi artinya mereka coba sehat gitu kan, tapi itu juga belum ada penelitian ilmiah apakah kaitan habatus sauda itu memang menjadi produk yang andalan untuk mulut dan kuku. Tapi nyatanya kita sih tidak rekomendir, tetapi mitra-mitra BES itu kan juga ada yang juga menggunakan habatus sauda untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau terjangkitnya begitu banyak dan sebagainya dan sudah begitu parah, pasti dimusnahkan. Ternak itu pasti dimusnahkan. Dan kondisi-kondisi penyakit mulut yang masih bisa disembuhkan, tapi diisolasi. Jadi karena itu ternak-ternak yang berasal dari daerah-daerah, terutama yang masuk Jakarta, yang masuk itu selalu diawasi oleh dokter hewan di kabupaten dan di provinsi, karena mereka itu kan pasti ada juga koordinasi, ya kan. Jadi seperti kemarin ada di Bali ada kasus, di NTB ada kasus. Nah di daerah-daerah yang ada kasus itu memang sudah dipantau secara ketat hewan yang keluar, ternak yang keluar dari daerah itu apakah sudah terbebas dari mulut dan kuku dan sebagainya kan itu. Nah kalau terakhir ini kan seperti NTB ada kasus itu sebagainya kan, setelah diisolasi setelah ini kan sudah dianggap terbebas lah. Tetapi insya Allah pemerintah akan sangat dengan kasat mata saja kok orang melihat ya tentu tanda umum ternak itu layu, ternak itu matanya lalu kemudian sendu segala itu kan. Tapi ada pertanyaan Umi Kalsum juga tadi, ya kalau dari segi matanya kan mestinya matanya tajam segala itu kan, itu juga tanda-tanda daripada hewan yang sehat. Tapi kalau dari matanya itu sudah tidak tajam penglihatannya lalu kemudian layu dan sebagainya, itu sudah tanda umum daripada hewan-hewan yang mengalami sakit. Nah, dan khusus untuk mulut dan kuku itu, nah itu terjadi keluar busa dari musuhnya, berbusa mulutnya itu jadi tanda daripada yang bisa kelihatan, yang kasat mata dari ternak yang kena penyakit mulut dan kuku. Itu, Bi. Terima kasih.
Siap. Semoga teman-teman juga menyimak. Jadi terutama panitia kurban yang kadang-kadang orang awam hanya ya istilahnya berkecimpung di dunia dakwah di masjid. Tapi ini juga menjadi penanggung jawab sosial bahwa kalau sampai terjadi suatu hal, kemudian terjadi madharat kan istilahnya juga efeknya itu ke panitia juga. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat teman-teman semua yang wabil khusus karena pas ini saya yakin teman-teman semuanya banyak yang menjadi panitia kurban besok gitu ya. Jadi kalau memang tadi Pak Haji sudah bisa men-screening bahwa di lintas mungkin ya, biasanya juga ada pemeriksaan-pemeriksaan, mudah-mudahan itu nggak terjadi karena efeknya bahwa yang pengalaman-pengalaman yang terjadi yang itu sampai lolos kemudian termakan kan menjadi sesuatu yang mengerikan gitu ya. Karena kan istilahnya kalau nggak salah itu juga memang menular sama manusia ya Pak Haji ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Haji. Dan Silakan di mungkin bagi tempat-tempat teman-teman yang lain. penampungan, di tempat-tempat penampungan di Jakarta di mana ternak itu selalu diawasi oleh dokter hewan, dikunjungi di tempat-tempat penjualan hewan ternak yang mau hewan kurban ini, dikunjungi oleh dokter hewan untuk melihat secara memeriksa kesehatan daripada, memantau kesehatan daripada hewan yang dijual itu. Jadi walaupun dia jual pinggir jalan, ada penampungan, tetap ada menjadi objek pengawasan daripada dokter hewan di Jakarta, Jawa Barat dan sebagainya gitu. Ya, ya, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini penjelasan dari Abi ya, memang ya sedikit setambah. Ya, saya tahun ini memang tiap tahun saya jadi panitia. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi buat kita semua yang jadi panitia. Nanti pesan-pesan dari Abi. Mungkin barangkali ada yang bertanya lagi, silahkan. Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya lagi. Cukup kali kalau sudah lebih 50. Atau serahkan kepada Abi atau untuk komentar. Mungkin closing statement dulu Pak Haji. Ya. Terima kasih Pak Haji. Mungkin kita untuk acara ini mungkin sudah waktunya agak malam ya. Jadi kita tambah dengan closing statement Pak Haji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik. Jadi saya melihat kita punya bisnis terutama di BES ini, kalau kita dalami produk-produknya, tentu ini kita beruntung juga sebenarnya. Kita berada pada bisnis BES ini karena banyak sekali produk-produk yang saling berkaitan dan dalam kaitan dengan masalah kesehatan. Baik yang berkaitan dengan manusia, baik yang berkaitan dengan hewan ternak dan sebagainya, maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia, ternak, dan tumbuh-tumbuhan itu dalam satu kesatuan siklus kita di dalam BES ini juga sangat banyak saling menunjang, saling melengkapi dan sebagainya tentang kemanfaatan daripada produk-produk dan sebagainya. Sekarang terakhir lagi ada sudah mulai kita akan dalami lagi tentang masalah air dan sebagainya. Jadi semua itu, jadi baik tumbuhan, manusia maupun hewan, itu juga kita akan bersinergi dengan air, dan air itu sendiri yang bisa, walaupun kelihatannya air itu lebih banyak berfungsi dan sebagainya. Nah karena itu mulai saya lihat keadaan terakhir ini kita sudah mulai memperdalam tentang masalah-masalah air yang juga tidak kalah pentingnya di dalam rangka menunjang kesehatan kita
baik kesehatan fisik maupun kesehatan bisnis kita. Barangkali itu Abi yang atau Pak Ustadz yang dapat saya sampaikan, dan tetaplah berinovasi, tetaplah kawan-kawan dalami produk-produknya, tidak hanya dari segi kulit luarnya. Jadi seperti saya ini kan mencoba untuk masuk lebih dalam pada beberapa produk yang sesuai dengan keilmuan saya dan sebagainya. Yang saya lihat pendekatan menawarkan pun juga memang agak sedikit berbeda memang daripada secara umum seperti yang kita dapatkan sekarang itu. Itu Pak Ustadz dan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buat materi kita. Baiklah, terima kasih yang sudah paparkan dari materi kita dari malam hari ini.